Trending nomor 1 di dunia. Pujian berkelas media ternama kepada timnas Indonesia usai dicurangi wasit abal-abal. Alhamdulillah, kabar bahagia, Shin Tae-yong secara resmi pastikan terus bersama timnas Indonesia hingga 2027. Berikut penjelasannya. Suatu kebanggaan besar untuk kita semua. Erick Thohir. Banyak pihak yang terkejut dengan pencapaian timnas Indonesia U23. Kehormatan besar untuk timnas Indonesia. Presiden FIFA takjub dengan betapa menjanjikannya masa depan timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, admin ingin mengingatkan kembali agar kalian menonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham sekaligus agar tidak ada dusta di antara kita. Laga Indonesia versus Guinea memupuskan harapan timnas berlaga ke Olimpiade Paris 2024. Kekalahan timnas turut disorot beberapa media ternama di dunia. Pasalnya, Indonesia sempat bermain apik di babak penyisihan grup di Piala Asia U23 2024 dengan menyingkirkan sejumlah negara, seperti Australia, Korea Selatan, dan Yordania. Beberapa media asing dari Inggris, Singapura, dan Korea Selatan yang turut menyoroti pertandingan Indonesia versus Guinea U23. ESPN memberikan apresiasi terhadap perjuangan Garuda Muda U23 yang berhasil melaju hingga ke babak playoff Olimpiade 2024. Dengan memuat judul, Indonesia baru saja kehabisan tenaga, tapi bisa bangga kembali melihat perjalanannya menuju Olimpiade. Media ini memuji perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong yang penuh rintangan menuju penyisihan Olimpiade Paris 2024. Upaya untuk mengakhiri penantian selama 68 tahun untuk kembali ke turnamen sepak bola putra Olimpiade tinggal 90 menit lagi, dan satu kemenangan untuk diselesaikan. Namun dengan kaki yang berat dan pikiran yang lelah, kondisi ini dapat dimengerti, tulis ESPN. Mengingat kerja keras selama 3,5 minggu terakhir, di mana mereka, Indonesia U23, telah melampaui semua ekspektasi. Namun Indonesia belum mampu mencapai garis finish, lolos ke Olimpiade, tambahnya. Media tersebut menambahkan, kegagalan Indonesia melaju ke Olimpiade Paris 2024 tidak mengurangi pencapaian timnas sejak debut gemilang di Piala Asia U23 2024 dengan torehan finish di peringkat keempat. Di sisi lain, ESPN juga menyoroti beberapa pemain Indonesia yang dianggap potensial, namun pada akhirnya tidak bisa bermain optimal. Indonesia tidak diperkuat dua pemain kuncinya, yaitu Kapten Rizky Ridho yang terkena larangan bermain dan pemain bertahan Justin Hubner, yang dipanggil kembali untuk tugas klub oleh tim Liga J1 Cerezo Osaka, tulisnya. Menurut media tersebut, hal itu berdampak besar bagi permainan Indonesia. Namun, perjuangan Indonesia hingga ke babak playoff dinilai menjadi catatan sejarah tersendiri. Pasalnya, skuad Garuda baru mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir setelah sempat terpuruk selama 1 dekade, termasuk 2 kali sanksi FIFA dari sepak bola internasional. Dua BBC media ternama BBC, memberitakan kekalahan Indonesia atas Guinea dengan judul, Guinea Seal Final Men's Football Spot at Paris 2024, atau, Guinea mengunci posisi terakhir sepak bola putra di Olimpiade Paris 2024. Media ini menyoroti bagaimana penyerang Getafe Ilais Moriba mencetak gol dan membawanya menang atas Indonesia melalui tendangan penalti, setelah Al Gassime dijatuhkan oleh Witan Sulaiman dari Indonesia. Selain itu, BBC mengatakan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino, termasuk di antara mereka yang hadir untuk playoff di Clairefontaine dan berada di tribun bersama Presiden Federasi Guinea, Abu Bakar Sampil dan mitra Indonesia Erick Thohir. Mesir, Maroko, dan Mali juga akan mewakili Afrika dalam sepak bola pria di Paris 2024, dengan Nigeria dan Zambia menjadi 2 kualifikasi benua untuk turnamen wanita 12 tim, tulisnya. Acara sepak bola Olimpiade Putra berlangsung dari 24 Juli hingga 9 Agustus sedangkan kompetisi putrinya bakal diadakan dari 25 Juli hingga 10 Agustus. 3MK Sport Media asal Korea Selatan menyoroti pelatih Shin Tae-yong diusir dari lapangan pertandingan usai mendapatkan kartu merah di babak kedua Indonesia versus Guinea U23, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam artikelnya berjudul, pelatih Shin Tae-yong sangat marah dan akhirnya diusir keluar lapangan. Dengan demikian, impian Olimpiade Indonesia sirna.
Media ini menuliskan bahwa Indonesia telah bermain dengan baik. Meski demikian, Indonesia tidak dapat mengatasi kekuatan fisik dari Gini dan mengalami kekalahan usai mendapatkan keputusan-keputusan dari wasit yang meragukan dan saling tumpang tindih. Indonesia kesulitan dengan fisik Gini sepanjang babak pertama. Tentu saja, dia melawan dengan tekanan menyeluruh dan serangan balik melalui pertahanan. Tetapi kecepatan dan kekuatan Gini cukup besar, tulisnya. Selain itu, MK Sport turut menyoroti keputusan wasit di babak kedua yang memutuskan untuk memberikan tendangan penalti kepada Gini, lantaran menilai pemain belakang Indonesia, Dewangga melakukan pelanggaran. Tackle Dewangga sangat rapi. Dia menyentuh bola terlebih dahulu, dan proses tabrakannya sulit dianggap sebagai pelanggaran. Namun, keputusan wasit tidak berubah, dan Shin Tae-yong mendapat protes keras dan segera dikeluarkan dengan 2 peringatan, tulis MK Sport. Protes tersebut berlangsung sekitar 4 menit dan diakhiri dengan keluarnya pelatih Shin Tae-yong dari bangku cadangan. Tambahnya, 4 surat kabar Hankyoreh masih dari Korea Selatan. Media Hankyoreh juga memuat berita terkait laga Indonesia versus Guinea U23. Pelatih Shin Tae-yong hengkang, Indonesia gagal melaju ke Olimpiade karena kalah melawan Guinea, tulis dalam pemberitaannya. Media ini menuliskan, Indonesia yang melaju ke babak playoff dengan finish di tempat keempat di Piala Asia U23 kembali berjuang ke Olimpiade untuk kali pertama dalam 68 tahun sejak Olimpiade Melbourne 1956. Sayangnya, Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong gagal melewati rintangan terakhir saat melawan Guinea pada Kamis. Indonesia menghadapi Guinea dengan serangan cepat khasnya. Namun ini adalah pertandingan yang sulit bagi Guinea, yang memiliki fisik dan fleksibilitas yang baik, tulis Hankyoreh. Indonesia berhasil kebobolan gol melalui tendangan penalti pada menit ke-29 babak pertama. Kemudian, di babak kedua, Guinea kembali mendapatkan hadiah penalti, usai bek asal Indonesia melakukan tackle geser ke arah pemain Guinea. Namun dalam rekaman lambat terlihat bek asal Indonesia itu lebih dulu menyentuh bola, tambahnya. Keputusan wasit tersebut kemudian menuai protes keras dari pelatih Shin Tae-yong. Namun, wasit justru memberikan kartu kuning kepada pelatih Shin Tae-yong yang kemudian diikuti dengan kartu merah. Shin Tae-yong secara resmi pastikan terus bersama timnas Indonesia hingga 2027. Berikut penjelasannya. Shin Tae-yong memberikan kabar baik. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan akan terus bersama timnas Indonesia selama 3 tahun ke depan. Kontrak awal Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia bakal berakhir pada Juni 2024. Secara lisan, ia telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan PSSI. Shin Tae-yong telah mewujudkan 2 target yang dipasang Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, yaitu meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bersama rombongan timnas Indonesia U23 baru tiba di Jakarta pada Sabtu 11 Mei pagi waktu Indonesia Barat. Mereka telah meninggalkan Indonesia selama sebulan lebih. Jadi memang tidak bisa dibicarakan sekarang, karena memang baru selesai juga babak playoff Olimpiade 2024. Jadi baru bisa dibicarakan nanti, ujar Shin Tae-yong kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dari pembicaraan saya yang baik sebelumnya dengan Pak Erick Thohir, saya akan bersama PSSI sampai 2027, imbuhnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah melatih timnas Indonesia selama 4,5 tahun sejak Januari 2020. Ia dianggap sebagai tokoh kunci kebangkitan skuad Garuda. Erick Thohir. Banyak pihak yang terkejut dengan pencapaian timnas Indonesia U23. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengatakan banyak pihak mengaku terkejut melihat pencapaian timnas Indonesia U23 saat ini yang didukung dengan program pembinaan yang cukup baik. Banyak yang terkejut dengan pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, ujar Erick melalui akun Instagram pribadi Erick Thohir yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Sejumlah pihak seperti para pemain dan pelatih tim asing,
Federasi Sepak Bola Internasional, jurnalis, pengamat sepak bola dan lainnya memuji penampilan Timnas Indonesia U23 yang menunjukkan kemajuan signifikan. Tim asuhan pelatih Shin Tae-yong untuk pertama kalinya tampil pada Piala Asia U23. Bahkan sebagai tim debutan bisa menembus hingga semifinal kompetisi tersebut. Witan Sulaiman dan kawan-kawan juga hampir mengantongi tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2024. Namun langkah mereka terhenti pada babak playoff saat dikalahkan Guinea dengan skor 0-1. Pencapaian ini diraih lewat program yang baik, keputusan berani, dan mental yang kuat, ujar Erik. Ia mengatakan, pemerintah dan PSSI menciptakan program yang bagus untuk membangun skuad muda sepak bola, seperti menjalani latihan di luar negeri, dan mengadakan latihan bersama secara konsisten. Menurut Erik, para pemain, skuad Timnas U23, yang dimiliki saat ini merupakan yang terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi, sebelumnya dengan program yang matang, kami punya talenta terbaik saat ini. Menurut saya ini menjadi alasan performa mereka seperti saat ini, ujarnya. Erik mengatakan, pihaknya juga memiliki pemikiran yang tidak biasa-biasa saja, out of the box, dalam membangun timnas karena sepak bola melibatkan mentalitas. Untuk itulah, kata dia, pihaknya mendatangkan Argentina ke Indonesia untuk bertanding melawan timnas dengan permainan yang masih sangat muda saat itu, bertujuan untuk membangun mentalitas. Ketika kami bisa menghadapi Argentina, kami bisa menghadapi siapapun, kata Erick Thohir. Kehormatan besar untuk timnas Indonesia. Presiden FIFA takjub dengan betapa menjanjikannya masa depan timnas Indonesia. Tim nasional, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Guinea 0-1 pada playoff Olimpiade Paris 2024. Duel bersejarah yang nyaris membawa Indonesia ke kompetisi olahraga terakbar sedunia itu menjadi lebih berkesan karena hadirnya Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan di sepanjang pertandingan. Gianni beberapa kali muncul di layar kamera, duduk berdampingan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden Federasi Sepak Bola Guinea Bouba Sampil. Senang sekali bisa berada di Clairefontaine, Paris bersama Presiden Asosiasi Sepak Bola Indonesia dan Federasi Sepak Bola Guinea, Erick Thohir dan Bouba Sampil, untuk menyaksikan tim final lolos ke turnamen sepak bola putra. Tulisnya di sosial media, Jumat, 10 Mei 2024. Seusai pertandingan dan hasil akhir diperoleh, Gianni pun memberikan pesan khusus kepada pecinta sepak bola Indonesia. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan terus mendukung mereka dengan semangat yang sama, karena mereka bergerak ke arah yang benar, ujarnya. Gianni menekankan bahwa dia adalah saksi permainan Garuda Muda saat bermain melawan Guinea. Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Paris hari ini, dan dapat dikatakan bahwa tim tersebut melewatkan kualifikasi bersejarah untuk Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis, kata Gianni. Lebih lanjut, atas prestasi yang diraih persepakbolaan Indonesia tersebut, Gianni menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI dan orang-orang yang mendukungnya. Dia pun menegaskan kembali dukungan FIFA untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih kepada semua orang di PSSI, yang dipimpin oleh Presiden Erick Thohir, atas kerja luar biasa yang telah dilakukan sejauh ini dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini, kata Gianni. Menanggapi Gianni, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, dukungan dan perhatian Presiden FIFA sangatlah luar biasa. Itu dibuktikan dengan kehadiran Gianni dalam laga Garuda Muda melawan Guinea. Dan apa yang sudah kami capai dalam memajukan persepakbolaan Indonesia tidak terlepas dari kepercayaan dan dorongan Bapak Gianni.